Baik, jadi materi yang akan saya sampaikan itu tentang iklim dan perubahannya. Saya dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian atau FITB ITB, Bu. Jadi Ibu Bapak bisa lihat beberapa tulisan saya itu di URL yang Joko Wiratmo blogspot co.id itu. Kalau Ibu pengen berkomunikasi dengan saya bisa melayangkan lewat email seperti tertera di dalam di layar Bapak Ibu semua. Nah, sedikit tentang diri saya. Saya mengampu berbagai macam ya varian dari meteorologi gitu ya. Karena saya di program studi meteorologi. Jadi saya mengampu masalah meteorologi dan klimatologi. Tapi perlu Bapak Ibu semua ingat nanti ketika kita bicara tentang sistem iklim, nanti penggambaran tentang bumi itu juga menyangkut masalah atmosfernya saja. Jadi yang tertera di sini adalah mata kuliah yang saya ampu selama ini dan dari mulai meteorologi tropis gitu ya, agrometeorologi, cuaca dan iklim dan seterusnya sampai pengantar ilmu dan teknologi kebumian. Nah, saya tergabung di dalam tim Olimpiade Geografi Indonesia itu sejak tahun 2012. Gitu. Jadi sudah sekian lama bersama Pak Samsul menginisiasi kegiatan Olimpiade di tanah air. Nah ini mata kuliah yang saya ampu. Kemudian ini beberapa kegiatan pengabdian masyarakat yang saya lakukan tahun kemarin dan tahun sekarang. Jadi mulai pelatihan kebencanaan bagi generasi muda Pondok Pesantren Asfalja di Jawa Timur. Nah, waktu itu saya berkunjung ke Tebu Ireng. Kemudian webinar Olimpiade Geografi dan Geosains. Ini dilakukan tahun lalu misalkan. Jadi setiap tahun kami itu di FITB menyelenggarakan kegiatan Olimpiade Geografi dan Geosains. Dan cikal bakal dari Olimpiade Nasional Geografi itu berasal dari Olimpiade ini. Jadi saya termasuk salah satu yang menginisiasi dari kegiatan tersebut. Kemudian ada peringatan Hari Meteorologi Sedunia itu tanggal 3 Maret tahun lalu. Nah, tahun ini juga saya lakukan, yakni webinar hibrid peningkatan kualitas informasi cuaca ekstrim di Indonesia. Itu juga yang tertera di paling bawah itu juga dilaksanakan untuk memperingati Hari Meteorologi Sedunia. Kemudian ada lagi pada bulan Juni kemarin saya juga mengadakan kegiatan webinar lagi, yakni ancaman hazard atau bencana El Nino dan dampaknya pada kekeringan di wilayah Indonesia, potensi kekeringan di wilayah Indonesia. Itu juga saya sudah lakukan beberapa waktu. Nah, terkait dengan guru geografi, saya juga bersama rekan-rekan pembina itu mencoba meningkatkan kualitas guru geografi SMA-SMA wilayah binaan 10 Kalimantan tahun lalu. Dan sebenarnya itu sudah dilaksanakan 2 kali. Sebelumnya itu secara daring dan kemudian kemarin secara hibrid gitu. Nah, memang antusiasme dari para guru meskipun kami menggunakan jaringan setiap sekolah begitu mengirim undangan ke setiap sekolah, tapi rupanya belum mendapatkan sambutan yang semestinya begitu. Jadi antusiasmenya untuk wilayah Kalimantan waktu kemarin itu masih kurang. Nah, harapan saya dengan kegiatan semacam ini itu bisa menambah meningkatkan kualitas pemahaman tentang geografi, khususnya geografi fisik, dan lebih khusus lagi tentang atmosfernya. Gitu. Jadi harapan saya pelatihan kali ini bisa diikuti oleh lebih banyak lagi dari yang hadir pada saat sekarang ini. Tadi saya lihat sekitar 470 peserta yang ada di sini. Dari sebelum tes itu sekitar 500-an begitu.
tapi ada turun, mungkin begitu lihat tes-tes yang diberikan lalu apa namanya putus asa barangkali, moga-moga enggak ya. Dan ya moga-moga dengan saya menyampaikan materi ini bisa ya meningkatkan pemahaman Ibu semua dan Bapak semua terkait dengan masalah atmosfernya, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat, kenapa saya selalu menampilkan pada awal-awal webinar, hampir semua webinar yang saya sampaikan terkait dengan iklim, saya selalu menyampaikan mula-mula adalah sistem iklim. Jadi karena memang sistem iklim ini harus dipahami karena dan untuk menggambarkan kondisi bumi, ya itu harus mengetahui tentang sistem iklim ini. Jadi ada atmosfernya, ada hidrosfernya, ada litosfernya, lalu biosfernya, kriosfernya, dan humanosfernya. Nah, yang banyak Bapak Ibu pelajari semua itu kelihatannya yang humanosfernya, jadi tentang misalkan yang sosialnya begitu ya. Untuk yang sifatnya fisik mungkin sebagian dari Bapak Ibu semua kurang begitu mendalaminya. Nah, oleh karena itu kalau dilihat dari para pemateri itu, ya, pemateri sampai tanggal 25 nanti itu mencoba menyeimbangkan antara yang sifatnya sosial dan juga sifatnya fisik. Gitu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat silabusnya juga sebagian fisik, sebagian sosial. Gitu. Nah, saya lebih menekankan pada aspek atmosfernya, gitu ya. Meskipun nanti juga akan terkait juga kalau kita bahas tentang iklim itu ya ada 6 tadi subsistem tadi ya, dari mulai atmosfer sampai humanosfer tadi. Nah, kalau kita memahami dengan lebih baik ya, ini insya Allah bisa berbuat banyak seperti harapan dari Pak Dimyati tadi yang dikemukakan di awal pembukaan tadi. Ya. Nah, jadi sekali lagi ini untuk sistem iklim itu ada atmosfernya, ada hidrosfernya, ada litosfernya, ya, litosfernya padat, ya. Kemudian ada humanosfernya, human, ada biosfernya, dan ada kriosfernya. Kriosfernya terkait dengan es. Dan masing-masing ini mempunyai kaitan, ya, antara misalkan tadi antara atmosfer dengan makhluk hidup di bawahnya, misalkan ya, itu ada kaitan yang sangat erat. Ya, misalkan kalau kita bicara nanti misalkan tentang perubahan iklim dan sebagainya, peningkatan gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas manusia itu akan berdampak pada peningkatan peluang terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Gitu. Ya, itu bisa diolah sedemikian rupa sehingga banyak hal bisa kita. Itu baru antara atmosfernya dengan humanosfernya. Belum lagi kalau misalkan antara atmosfernya dengan hidrosfernya. Ya, peristiwa-peristiwa semacam El Nino atau EOD dipole mode gitu ya. Barangkali Ibu Bapak masih belum paham betul tentang dipole mode, nanti coba kita perdalam gitu. Dan kemudian dengan litosfer dan sebagainya ini demikian kompleks gitu ya. Jadi kalau kita hanya mengetahui salah satu bagian dari keenam ini, maka kita masih belum memahami sebenarnya sistem iklim di bumi itu seperti apa dan berbagai macam ya imbal balik antara sistem yang satu dengan sistem yang lain. Ya, jadi itu tadi saya baru sebutkan 2. Nah, kalau misalkan ada 3 interaksinya, misalkan atmosfer, hidrosfer dan humanosfer, nah tentu akan lebih kompleks. Kemudian tambah lagi misalkan litosfernya, nah, ini lebih kompleks. Jadi itu yang perlu harus dipahami. Jadi untuk menggambarkan
bumi itu tidak hanya masalah salah satu dari subsistem ini tetapi semuanya harus kita coba gambarkan, baik skala ruang maupun skala waktu. Barangkali kalau Bapak Ibu semua itu biasanya menyatakannya geografi itu skala ruang saja, tetapi harus diingat bahwa di alam itu tidak hanya skala ruang gitu ya, dari mulai mikro sampai global, tetapi juga skala waktu. Ya, skala waktunya juga dari mulai detik sampai tahunan gitu ya, atau multi tahunan atau bahkan abad gitu ya, atau milenial gitu, milenium gitu. Jadi itu semuanya perlu untuk dipahami gitu. Nah, jadi nantinya pemahaman kita tidak hanya skala ruang saja, tetapi juga skala waktu atau temporal gitu. Ya. Oleh karena itu kalau misalkan Bapak Ibu semua lihat data curah hujan, ya, curah hujan itu bisa digambarkan skala ruangnya misalkan ya, dari satu pulau dengan pulau yang lain gitu ya, seluruh Indonesia misalkan, atau bahkan seluruh dunia begitu. Nah, itu baru skala ruangnya. Nah, kalau waktunya misalkan detik gitu ya, atau jam atau menit atau jam, hari, bulan atau tahun gitu. Nah, itu tentu bisa digambarkan semacam. Ya, jadi sekali lagi pemahaman tentang bumi itu dilihat juga dari skala ruang dan skala waktunya. Ya, skala ruang mungkin yang kita kenal adalah 3 dimensi gitu ya. Jadi X, Y, Z, lintang, bujur dan ketinggian gitu. Nanti kalau kita belajar lebih jauh ada matematik dan seterusnya, ini bisa skalanya tidak hanya skala ruang dan waktu di mana untuk ruang hanya 3 dimensi saja, itu nanti bisa jadi 5 dimensi dan seterusnya. Itu bisa dipelajari ketika belajar tentang matematiknya. Ya, baik. Jadi ini kira-kira terkait dengan sistem iklim yang ada di bumi. Nah, kemudian saya sebenarnya ingin menyampaikan ini semua. Jadi outline-nya itu klimatologi curah hujan, kemudian faktor-faktor penentu cuaca dan iklim Indonesia, kemudian studi kasus gitu ya. Untuk tahun 2023 itu seperti apa. Tapi melihat bahwa kemungkinan Bapak Ibu semua masih ada yang sebagian barangkali belum memahami betul tentang iklimnya gitu. Jadi akhirnya saya pikir sesuai dengan silabus saja gitu. Jadi materi-materi yang saya sampaikan ini nanti akan sesuai dengan silabus. Terus di sini nanti kalau Bapak Ibu lihat ada klimatologi curah hujannya, kemudian saya bisa menentukan monsun, enso dan IOD, gitu, ya. Dan hujan ini seperti ini ya. Tapi untuk sekarang barangkali saya akan lebih saya pikir akan lebih bermanfaat ketika saya menjelaskan tentang yang ada di dalam silabus. Nah, Bapak Ibu semua, nah, ini kelihatan ya, sudah ada ya. Jadi saya akan mulai dulu sebenarnya. Ya, saya akan mulai dulu sebenarnya dari berbagai macam parameter gitu ya, parameter cuaca atau iklim. Parameter cuaca dengan iklim itu sama sebenarnya Bapak Ibu semua. Jadi ada 7 parameter. Yang pertama itu adalah radiasi matahari. Kemudian yang kedua adalah suhu atau temperatur. Yang ketiga adalah tekanan. Lalu keempat adalah angin. Lalu ada kelembapan. Lalu ada perawanan dan hujan ya, atau presipitasi. Nah itu ada 7 itu yang sebenarnya merupakan bahasan baik yang terkait dengan cuaca maupun tentang iklim. Nah, kalau Bapak Ibu semua paham itu ya, itu bisa menjelaskan dengan lebih mudah gitu tentang masalah cuaca ataupun iklim.
Jadi, pemahaman tertentu. Nah, kemudian nanti ada namanya pengontrol iklim gitu ya. Pengontrol iklim itu misalnya faktor apa namanya dekat atau jauhnya dari lautan misalkan ya, daerah pesisir dengan daerah pedalaman tentu bisa mempunyai variasi iklim yang berbeda. Kemudian juga misalnya topografi atau pegunungan itu juga. Dan ada banyak lagi yang nanti secara ringkas saya akan sampaikan ada agak akhir-akhir. Nah, saya sekarang akan melihat secara vertikal dulu, yakni struktur atmosfer. Ya. Jadi struktur atmosfer itu kita harus tahu bahwa atmosfer itu berlapis-lapis, berlapis-lapis dan menyelimuti bumi ya, dengan ketebalan yang relatif sangat tipis dibanding ketebalan dari jari-jari bumi. Ya, jadi kalau radius bumi kira-kira 6.400 kilo, ketebalan atmosfer yang notabene mungkin masuk dalam kategori homosfer, jadi yang apa namanya komposisi atmosfernya itu seragam, itu hanya 100 km saja. Nah, bandingkan kalau misalkan jarak antara Jakarta Bandung itu 130 km, maka ya hanya sekian persen dari jarak Jakarta Bandung. Gitu. Ya. Nah, ini adalah distribusi tekanan udara terhadap ketinggian. Jadi polanya itu seperti yang ditunjukkan oleh garis merah itu. Nah, jadi kalau kenapa kok tekanan di permukaan ini kita lihat ya, tekanan di permukaan itu tinggi, sementara ketinggian sampai ini katakanlah 36 km itu relatif rendah, jadi mendekati 0 milibar. Tidak lain karena ini terkait dengan ini, ya. Jadi kerapatan udara yang ada di atmosfer itu makin ke atas makin renggang, gitu. Ya, makin ke bawah itu makin rapat. Nah, ini terkait dengan definisi juga dengan tekanan. Jadi tekanan itu adalah gaya persatuan luas, gitu ya, luas permukaan. Sementara kalau bagi Bapak Ibu semua yang mungkin tidak mempunyai background di dalam fisika, ya, mungkin agak kesulitan memahami ini, tetapi dengan mudah kalau Bapak Ibu mempelajari rumusnya itu adalah P atau tekanan itu sebenarnya gaya persatuan luas. Ya. Gayanya itu adalah gaya gravitasi, ya, sedangkan satuan luas ya satuan luas permukaan sampai ketinggian yang diukur. Nah, jadi dari sini makin jauh dari permukaan karena gaya gravitasinya atau percepatan gravitasinya itu makin rendah, maka tentu saja tekanannya pun juga akan makin rendah. Nah, ini terkait juga dengan densitas udara. Nah, jadi kalau pola antara ini kalau kita lihat ya, tekanan udara dengan densitas udara itu relatif sama. Kita lihat eksponensial begitu ya. Jadi dari permukaan sampai ketinggian tertentu. Jadi makin ke atas tekanannya itu makin berkurang, makin ke bawah tekanannya makin tinggi. Ya. Oleh karena itu terkait dengan kalau misalkan Bapak Ibu semua punya kegemaran atau hobi naik gunung misalkan, itu kan makin jauh dari permukaan gitu ya. Permukaan dalam bentuk permukaan laut misalnya 1 atmosfer gitu ya. 1013,25 milibar. Nah, kenapa kok kalau misalkan naik pegunungan itu nafas menjadi terengah-engah gitu ya? Bukan karena ya mungkin ada sebagian karena capek gitu ya naik gunung gitu capek, tetapi juga karena memang udara makin renggang, ya, sehingga nafasnya pun juga terasa berat. Gitu. Ya. Tuh. Nah, kemudian ini kita lihat ya tekanan juga seperti tadi sudah saya sampaikan makin ke atas makin
menurun. Nah, kemudian ada pembagian, nanti akan coba kita lihat ya, pembagian yang saya tampilkan ini adalah pembagian berdasarkan temperatur, ya, profil dari temperatur. Kita lihat jadi lapisan-lapisan di atmosfer itu untuk profil temperaturnya itu dimulai di troposfer, ya, jadi bagian bawah itu namanya troposfer, kemudian stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Nah, ini di antara troposfer dengan stratosfer ada yang namanya tropopause, antara ini dengan ini ada stratopause, untuk antara mesosfer dengan termosfer itu ada mesopause. Gitu. Nah, polanya seperti ini Bapak Ibu semuanya. Jadi makin ke atas untuk di troposfer itu temperaturnya makin rendah. Ya. Kemudian di tropopause itu relatif seragam. Kemudian ini stratosfer ya, itu suhunya meningkat. Nanti di stratopause seragam dan mesosfer menurun. Kemudian di termosfer naik. Nah, yang kita sebut penurunan suhu terhadap ketinggian, jadi di troposfer dengan mesosfer itu kita sebut sebagai lapse rate. Ya, kalau Bapak Ibu semua ini pernah dengar tulisannya lapse rate ya, lapse rate. Nah, sedangkan kalau di stratosfer itu suhunya naik terhadap ketinggian, ya, juga di termosfer. Nah, ini kita sebut sebagai inversi, jadi kebalikan dari lapse rate. Ya, jadi itu inversi maupun lapse rate. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, ini masih ya berdasarkan profil temperaturnya seperti ini. Dan apa namanya? Biasanya selain dari ketinggian itu dinyatakan dengan kilometer, ini juga dinyatakan dalam milibar gitu ya, dengan tekanan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat semua, ini ada 1000 milibar dekat permukaan, lalu ada 100 milibar, 10 milibar sampai 0, sekian milibar. Ya, yang menunjukkan tekanan makin menurun terhadap ketinggian. Nah, sedangkan ketinggian dalam kilometer itu ya makin meningkat dari permukaan bumi. Tuh, ya. Jadi, nah, sebagai salah satu contoh, kenapa kok di wilayah stratosfer ini meningkat suhunya, tidak lain karena adanya ozon. Jadi Bapak Ibu semua kalau mempelajari tentang bagaimana sifat ozon terhadap radiasi yang datang, nah itu akan ketemu sifatnya untuk menyerap gelombang pendek. Jadi kalau dari radiasi matahari yang merupakan macamnya itu adalah gelombang pendek, visible, dan gelombang panjang, maka radiasi matahari khususnya adalah yang gelombang pendek. Ya, nanti ada ketemu hukum-hukum fisika gitu ya, terkait dengan masalah tersebut, misalkan hukum pergeseran Wien gitu, atau Planck dan seterusnya. Ya. Tuh. Nah, kemudian jadi sifat dari ozon ini adalah menyerap gelombang pendek. Gelombang pendek ini sangat berbahaya bagi kehidupan di bumi, sehingga kalau ada lubang ozon menjadi hal yang sangat meresahkan begitu, ya, karena dampaknya luar biasa pada kehidupan di bumi. Jadi misalkan bisa timbul kanker kulit gitu ya, kalau tanaman itu bisa berubah jaringan tanamannya gitu, dan bisa jadi berdampak pada kematian. Ya. Kematian dari nah ini terkait dengan komposisi atmosfer. Komposisi jadi gini, atmosfer bumi itu bisa dibagi menjadi 3 berdasarkan komposisinya, berdasarkan temperaturnya, dan berdasarkan fungsinya. Kalau yang tadi saya sampaikan itu adalah profil temperaturnya gitu. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat berdasarkan komposisi. Komposisi itu dari ketinggian 0 sampai 80 km itu kita sebut sebagai homosfer atau lapisan yang homogen. Kenapa bisa homogen? Bapak Ibu semua pasti ingat bahwa
komposisi atmosfer itu misalkan O2, ya, N2 dan seterusnya itu, ya, termasuk juga aerosol atau partikulat begitu. Nah, itu adalah komposisi yang ada di atmosfer. Nah, ketika berada di atmosfer, karena proses pengadukan yang dilakukan oleh angin misalkan, itu menyebabkan lapisannya menjadi homogen. Jadi komposisi kimia tadi itu akan bercampur sedemikian rupa sehingga seperti yang pernah atau sering Bapak Ibu pelajari komposisinya atmosfer itu seperti apa. Jadi itu di lapisan homosfer. Nah, sedangkan di atasnya dari ketinggian 80 sampai 480 itu adalah lapisan heterosfer. Karena heterogen, makin besar berat molekulnya, ya, maka makin mendekati ke permukaan bumi. Makin ringan, misalkan hidrogen, helium begitu, itu makin menjauh dari permukaan bumi. Ya, itu. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan Bapak Ibu semua mungkin pernah lihat ada balon udara atau biasa digunakan sebagai radiosonde. Nanti coba kita lihat ya, radiosonde itu seperti apa. Nah, itu isinya adalah balon tersebut gas hidrogen atau helium. Karena ringan, sehingga dia bisa naik ke atas. Gitu. Oke, nah di atas lapisan hidrosfer tersebut, karena hidrogen ya, jadi ada pemisahan muatan. Yang ringan makin ke atas, yang berat makin ke bawah. Gitu. Ya. Nah, di luar itu, pada ketinggian 480 km dari permukaan bumi ke atas, itu kita sebut lapisan eksosfer. Dan di lapisan ini sudah tidak ada ikatan dengan gravitasi. Jadi molekul-molekul udara ya itu sudah tidak ada ikatannya dengan gravitasi, sehingga bisa jadi sudah lepas ke atmosfer luar gitu. Ya. Oke, nah kemudian ini lapisan luarnya eksosfer itu dari ketinggian tadi 480 sampai 32.000 km. Jadi atom hidrogen dan helium kehilangan ikatan dengan gravitasi bumi. Nah kemudian ini heterosfer, ya sudah saya sebutkan tadi ya, dan ini adalah homosfernya. Ya. Nah sekarang kalau kita lihat komposisi homosfer tadi, itu dari nitrogen ya, N2 itu 78% by volume, oksigen 21-21%, argon, karbon dioksida dan seterusnya sampai xenon. Itu komposisinya dapat dilihat di tabel tersebut. Ya. Nah, pertanyaannya kemudian adalah kenapa kok begitu banyak di lapisan homosfer. Jadi kita bahas dulu lapisan homosfer. Itu begitu banyak nitrogen, tidak lain karena sifat dari nitrogen yang mudah menguap dalam kebanyakan bentuk. Ya. Kemudian juga dia tidak reaktif dengan kebanyakan material solid bumi dan dia stabil terhadap cahaya. Nah, ini kalau kita lihat perbandingannya seperti ini. Ya. Ini 78% itu oleh nitrogen ya, di lapisan homosfer. Nah, kemudian juga pertanyaannya kenapa kok oksigen juga begitu banyak ya? Itu tadi hampir 21%. Nah, tidak lain karena dia dihasilkan oleh proses fotosintesis. Jadi oleh tanaman-tanaman itu dihasilkan oksigen sehingga jumlah oksigen yang ada di atmosfer juga banyak. Ya. Nah, oleh karena itu upaya yang dilakukan oleh orang-orang atau katakanlah kebijakan-kebijakan pemerintah, ya, baik negara kita maupun seluruh negara di dunia ini selalu kebijakannya adalah tanam pohon, gitu ya, karena ingin memperbanyak jumlah oksigen di atmosfer dan mengurangi jumlah karbon dioksida di atmosfer, ya, sehingga diharapkan masih cukup lama gitu ya. Komposisi atmosfer itu seperti sekarang ini
atau bahkan mungkin ada perubahan-perubahan begitu ya komposisi atmosfernya, tetapi jumlah karbon dioksida dan gas-gas rumah kaca di atmosfer ya diusahakan untuk dikurangi ya dengan melakukan banyak penanaman pohon. Nah, karena dengar-dengar dari sumber-sumber yang dipercaya itu satu pohon itu bisa menghidupi, menyediakan oksigen untuk 2 orang. Nah, tentu harus bisa di manage begitu ya. Kalau jumlah penduduk Indonesia sekian juta, maka harusnya juga pohonnya jauh lebih banyak dari itu, supaya juga tidak hanya menyediakan oksigen bagi Indonesia, tetapi juga seluruh manusia di dunia ini. Jadi itu yang. Nah, kemudian juga kenapa kok begitu banyak ya dalam tanda petik argon gitu ya. Tidak lain dari proses gasis. Jadi apa namanya? Kalau Bapak Ibu semua misalkan ini orang-orang geologi yang lebih memahami ini ya. Tetapi secara garis besarnya bahwa kalau misalkan katakanlah ada gamping misalkan ya, atau katakanlah batu yang kena panas matahari cukup lama kemudian dilakukan penyinaran, nah itu bisa jadi akan ada penyiraman, maka akan bisa ada gas yang menguap dari batu tersebut atau gamping tersebut, sehingga itu yang kita sebut sebagai gasis, pelepasan gas dari batuan. Kemudian juga sifat dari argon itu tidak reaktif. Nah, lalu juga kenapa begitu sedikit CO2? Karena meskipun awalnya itu 25% dari atmosfer itu terdiri dari CO2. Nah, rupanya karena ada proses yang pertama dia digunakan tanaman untuk proses fotosintesis, juga karena dia terurai di dalam air, gitu ya. Sehingga kalau Bapak Ibu semua perhatikan berita-berita tentang memanasnya suhu permukaan laut, itu akan menyebabkan pelepasan CO2 ke atmosfer. Ya. Oleh karena itu pemanasan global, ya ini timbal balik gitu ya, pemanasan global yang menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut, maka akan mempercepat proses pelepasan CO2 ke atmosfer. Kalau suhunya lebih dingin, maka dia akan lebih banyak menyerap CO2. Nah, kemudian berdasarkan temperatur tadi juga sudah saya sampaikan, ya, ini ada ada homosfer dan ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, ya, berdasarkan temperatur. Kemudian ini ya, jadi kalau kita mulai dari yang paling luar itu termosfer, misalnya panas. Nah, itu puncak termosfer adalah termopause pada ketinggian 480 kilo. Nah, secara besar sama seperti heterosfer, jadi karena hidrogen begitu ya, dan seterusnya. Dan range suhu pada ketinggian tersebut pada lapisan termosfer bisa jadi berbeda antara siang dan malam. Itu perbedaannya bisa mencapai 1000 derajat Celcius. Ya, tuh. Nah, kemudian suhu meningkat cepat dengan ketinggian. Nah, kemudian yang selanjutnya kalau makin dalam ke bawah misalkan itu adalah mesosfer. Ini bagian terdingin dari atmosfer. Kita lihat di sini di gambar ini mencapai lebih dari minus 90 derajat ya, atau kurang dari minus 90 derajat Celcius gitu, ya, suhu di lapisan mesopause. Ini masuk sebagai atmosfer tengah. Jadi atmosfer dengan mesosfer itu lapisan tengah disebut sebagai lapisan atau middle atmosfer atau middle atmosfer. Nah, ini ketinggiannya antara 50 sampai 80 km. Kemudian stratosfer itu suhunya meningkat, tadi terjadi inversi, puncaknya stratopause, ketinggiannya 18 sampai 50 km, dan kemudian troposfer. Nah, peristiwa cuaca dan iklim itu terjadi di lapisan troposfer, Bapak Ibu.
Jadi kalau misalkan ada hujan, pembentukan awan dan seterusnya, itu terjadinya di lapisan troposfer. Ya, jadi apa-apa yang Bapak Ibu semua pelajari selama ini mungkin lebih banyak terkonsentrasi di lapisan troposfer saja gitu. Sementara di lapisan di atasnya, stratosfer, termosfer dan seterusnya, itu kurang mendapatkan perhatian. Gitu. Padahal itu juga sangat berdampak pada kondisi di troposfer juga, gitu ya. Jadi misalkan tadi saya sebut ada ozon gitu ya. Kalau lapisan ozonnya itu nanti menipis atau kemudian dibandingkan lapisan sekitarnya itu yang lebih tebal itu seolah-olah menjadi lubang gitu. Nah ini bisa berdampak pada penurunan penyerapan radiasi gelombang pendek yang sangat berbahaya bagi kehidupan. Ya, tuh. Nah ini berapa besarnya lap strip normal itu kurang lebih 6,4 derajat Celcius per kilometer. Ya. Jadi makin ke atas makin menurun, setiap ketinggian 1 kilometer itu suhunya berkurang 6,4 derajat Celcius. Baik. Nah kemudian ini lap strip yang tadi sudah saya sebut. Nah kemudian fungsi atmosfer itu kalau kita lihat dari gambar ini ya, ini ada ozonosfer dan ada ionosfer. Nah kita lihat yang dari atas dulu, ionosfer. Nah, sifatnya Bapak Ibu bisa lihat ini ya, menyerap sinar kosmik, gamma, X dan sebagainya UV. Kemudian ini juga yang apa namanya dimanfaatkan untuk radio komunikasi gitu ya. Jadi radio dulu zaman dulu itu memanfaatkan lapisan ionosfer ini, sifat-sifat dari lapisan ionosfer untuk menjangkau jarak yang jauh. Siaran radio bisa didengar dari wilayah yang ribuan kilometer karena memanfaatkan sifat dari lapisan ionosfer ini yang dia memantulkan dari gelombang yang datang padanya. Ya. Kemudian ini ada ozonosfer, tadi sudah saya sebut, dia menyerap energi ultraviolet dan mengonversinya menjadi energi panas. Oleh karenanya, maka ini merupakan salah satu gas rumah kaca yang penting di atmosfer, gitu ya. Jadi kalau dia jumlahnya makin banyak, dia menyerap energi UV-nya makin banyak, dan itu akan menyebabkan adanya pemanasan. Ya. Jadi meningkatnya pemanasan karena dia konversi menjadi energi panas, sehingga ya, bisa berdampak pada pemanasan global. Jadi berkontribusi pada pemanasan global. Jadi itu Bapak Ibu semua ya, terkait dengan ozon dan lapisan lapisan yang ada di atmosfer. Sampai sini ada pertanyaan barangkali? Silakan. Kalau tidak, saya akan lanjut pada PowerPoint yang selanjutnya. Ini nanti akan saya share semua. Jadi apa-apa yang saya sampaikan ini saya share kepada Bapak Ibu semua supaya nanti bisa dimanfaatkan lebih baik lagi. Ya. Nah nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal, Bapak Ibu semua bisa nanyakan lewat email tadi. Nanti mungkin saya akan coba tampung dan itu kalau nanti tidak terjawab di sini karena waktunya kurang, itu saya akan sampaikan via video barangkali, gitu ya. Oh, Pak kemudian Profesor. bisa diakses. Pak Profesor. Monggo silakan Pak. Ini Mak mau menanyakan masalah emisi gas kaca. Yang saya tahu itu itu menyumbangkan gas metan pada waktu fotosintesisnya, Pak. Gimana itu prosesnya, Pak? Kalau setahu saya, Pak, kalau gas metan itu bukan pada saat proses fotosintesis, tapi barangkali kalau misalkan ternak begitu ya, ternak itu yang misalkan dia memamah biak, entah misalkan kerbau, sapi dan seterusnya, itu dia akan mengeluarkan metan begitu. Kalau metan itu fesesnya misalkan mengeluarkan metan.
Kemudian juga kalau misalkan limbah-limbah pertanian, misalkan jeramika, ya, kemudian ditimbun dan seterusnya, itu juga mengeluarkan metan gitu. Nah, dari sana gas metan tersebut akan terlepas ke atmosfer dan itu akan berdampak pada peningkatan gas rumah kaca di atmosfer. Dan itu ada sifat-sifat dari metan gitu. Dia bisa ada di atmosfer itu sekian lama gitu. Saya nggak hafal berapa waktu hidup dia atau lama waktu tinggal dia di atmosfer gitu. Ya, dan kalau tidak salah itu juga lebih lama dibanding CO2 gitu. Nah itu. Oh iya Pak, makasih banyak Pak. Jadi salah satu hal yang makasih banyak Pak. Ya. Jadi salah satu hal yang coba dikendalikan untuk peningkatan gas metan di atmosfer itu adalah dengan gerakan vegetarian itu. Karena jumlah binatang ternak yang disembelih misalkan itu menjadi berkurang karena vegetarian kan tidak makan daging-dagingan gitu, sehingga jumlah ininya berkurang, ternaknya berkurang dan itu juga mengurangi jumlah metan yang ada di atmosfer. Begitu kira-kira ya Pak. Baik. Nah, saya lanjutkan saja. Ini banyak sebenarnya yang mau menanyakan, tetapi saya lanjutkan saja supaya nanti bisa lebih lebih banyak materi yang bisa di. Kalau ada pertanyaan yang masih mengganjal gitu, Bapak Ibu semua bisa nanyakan nanti, gitu ya. Saya akan coba jawab seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi mungkin pertanyaannya satu atau dua begitu ya. Ditahan dulu lah Bapak Ibu semua ya. Mohon maaf ya. Oke, nah kemudian saya akan melanjutkan untuk yang kedua itu tadi sudah semuanya tapi kemudian karena saya ini tadi yang mengalami. Oke, kalau siklus hidrologi sebenarnya Bapak Ibu semua sudah biasa lah ya terkait dengan siklus hidrologi. Dan mungkin saya sekilas saja menyampaikannya. Nah, ini Bapak Ibu semua sebenarnya bisa download dari internet karena ini saya ngambil dari internet begitu ya. Dan apa-apa yang ada di sini juga relatif umum gitu, tidak ada hal khusus. Tetapi mungkin dari sini juga kita harus tahu bahwa curah hujan itu salah satu faktor yang sangat penting bagi kehidupan. Ya, bahkan kalau tanpa adanya air, tentu saja kehidupan di muka bumi juga tidak ada gitu. Ya, atmosfer juga demikian gitu. Tentu yang lain-lain akan iri, loh, yang kriosfer kok nggak disebut Pak? Atau yang litosfer dan seterusnya. Nah, ini bisa jadi. Ya, jadi semuanya punya kontribusi pada. Jadi setiap bagian dari sistem iklim tadi itu punya kontribusi pada kondisi siklus hidrologi di seluruh dunia. Ya. Oke, nah kalau presipitasi, Bapak Ibu semua, yang perlu saya komentari sedikit adalah tentang presipitasi ini. Presipitasi itu kalau di dalam bahasa Permisi Indonesia, Pak, sudah kelihatan belum? Sudah ya. Pak, terlihat Pak. Oke. Terlihat Pak. Oke, baik. Nah, presipitasi di dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya adalah endapan. Ya, endapan. Jadi endapan itu bisa cair, bisa padat. Ya. Nah, cair itu misalnya adalah yang paling dikenal di kita, yakni curah hujan. Gitu. Ya. Sementara yang padat bisa misalkan hail atau batu es. Kalau Bapak Ibu semua misalkan lihat di tempat Bapak Ibu, di kota Bapak Ibu, itu ada awan-awan yang besar gitu ya, pertumbuhannya besar atau yang kita sebut sebagai awan cumulonimbus. Nah itu peluang terjadinya hujan es atau hail, ya tulisannya HAIL, hail. Nah itu bisa terjadi. Ya, jadi hail bisa terjadi ketika ada awan-awan jenis cumulonimbus. Bapak Ibu semua bisa lihat awan cumulonimbus itu seperti apa, nanti bisa di searching ya Bu. Bapak Ibu semua.
Nah, jadi kalau pada saat udara panas sekali, Bapak Ibu sekalian merasakan bahwa pada hari tersebut, pada siang hari, panas sekali misalkan, maka itu akan ada pembentukan awan-awan cumulonimbus yang besar begitu. Dan itu yang potensi untuk terjadinya hujan yang sangat deras gitu ya, dalam waktu yang tidak terlalu lama, tetapi bisa jadi mengandung air ya, hail gitu ya, batu es gitu. Beda ya antara batu es dengan es batu, Pak. Kalau es batu ya Bapak Ibu semua bisa beli di ini ya, restoran atau warung-warung gitu. Tapi ini adalah batu es, nah hail. Nah biasanya ukurannya ya kecil-kecil sebesar kelereng atau itu, sehingga kalau misalkan hujannya sangat deras, ada awan cumulonimbus itu genting itu bunyinya berisik sekali gitu. Nah, kemudian apalagi kalau seng begitu ya, itu pasti suaranya akan gemerisik. Jadi kelihatan gaduh gitu. Nah, itu kemudian bisa jadi anginnya kencang Bapak Ibu semua. Jadi anginnya kencang, kemudian hujannya deras gitu. Kadang-kadang campur batu es gitu. Nah, itu yang sering terjadi juga di wilayah kita karena memang awan cumulonimbus itu diinisiasi oleh karena radiasi matahari yang kuat mengenai permukaan dan itu diuapkan ke atmosfer, berproses menjadi hujan dan akhirnya sebagian wujudnya bisa hail. Nanti akan saya jelaskan juga kalau waktunya cukup tentang bagaimana terjadinya hail atau bagaimana atau batu es atau terjadinya hujan itu seperti apa, nanti kita coba lihat. Nah itu mengkait pada masalah presipitasi. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini presipitasi, ya. Ini pointer saya kelihatan ya, Bapak Ibu semua ya. Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Oke. Jadi siklus hidrologi saya yakin Bapak Ibu sudah tahu ya. Jadi mulai dari laut mengalami penguapan, evaporasi gitu ya, proses perubahan fisis dari air cair menjadi uap air atau gas itu kita sebut sebagai evaporasi, tetapi kebalikan dari itu kita sebut sebagai kondensasi. Jadi nanti Bapak Ibu semua juga harus tahu tentang panas laten, ya, panas laten. Nanti ada juga satu lagi itu adalah panas sensibel. Nah kalau panas laten ini tidak bisa diukur dengan temperatur, tetapi yang bisa diukur itu adalah panas sensibel. Nah panas laten itu ketika terjadi perubahan fase, misalkan dari cair ke padat atau cair ke uap gitu, atau sebaliknya itu kita sebut sebagai panas laten ya, apakah dia melepaskan panas atau dia justru menyerap panas, itu tergantung prosesnya seperti apa gitu ya. Oke. Nah Bapak Ibu bisa elaborasi lebih lanjut tentang hal tersebut. Nah setelah terbentuknya awan yang jadi proses evaporasi, kemudian proses kondensasi terjadi, ini nanti akan kalau ada angin misalkan itu akan terbawa, biasanya yang digambarkan itu akan terbawa ke wilayah pegunungan dan membentuk hujan di sana karena proses pembentukan tetes hujan di awan tersebut sudah terjadi dan akhirnya dia akan jatuh sebagai hujan atau kalau dalam istilah umum ya presipitasi gitu ya, karena bisa jadi prosesnya adalah kalau awannya adalah awan dingin ya hail atau batu es itu bisa terjadi. Nah kemudian jatuh ke permukaan bumi, bisa sebagian menguap melalui proses transpirasi dan evaporasi atau kita sebut kombinasi keduanya itu sebagai evapotranspirasi. Ya, kalau transpirasi dari tumbuhan, kalau evaporasi dari permukaan tanah dan permukaan air. Gitu. Nah kemudian ada juga sebagian ya yang meresap ke dalam tanah atau infiltrasi dan kemudian diteruskan menjadi perkolasi. Jadi kalau sudah di bawah dari water table, ya, itu disebut sebagai perkolasi. Nah, ada juga yang kemudian mengalir ke permukaan, kita sebut sebagai
air larian atau runoff. Nah, Bapak Ibu semua, proses yang semacam itu menunjukkan adanya, karena ini berulang terus begitu ya, maka kita sebut sebagai siklus hidrologi atau siklus air, gitu ya. Siklus air atau siklus hidrologi, atau daur hidrologi atau daur air. Nah itu mendapatkan perhatian sangat baik, ya harus perhatiannya sangat besar karena proses misalkan kekeringan, kemudian juga kebanjiran dan sebagainya itu terkait juga masalah siklus hidrologi ini yang tidak normal. Mungkin karena luasan sungainya, lebat sungainya, kedalaman sungainya tidak mampu menampung air larian tersebut atau runoff tersebut, maka meluap, akhirnya terjadi banjir. Ya, dan seterusnya, pengundulan hutan dan sebagainya itu juga menjadikan ini, karena tidak meresap ke dalam tanah, gitu ya. Airnya tidak teresapkan, air hujannya misalkan tidak teresapkan ke dalam tanah, sehingga banyak air mengalir di permukaan sebagai runoff dan akhirnya banjirlah yang terjadi. Nah, kalau kita sudah bisa benahi ya masalah siklus hidrologi ini dengan baik, dengan banyak menanam pohon, RT RW itu FDTR itu juga baik misalkan ya, menjaga adanya lingkungan dan seterusnya, ya tentu masalah masalah siklus hidrologi atau masalah lingkungan, banjir, kekeringan itu tidak akan terjadi. Indikasi lingkungan masih baik itu adalah menurut saya ya, itu kalau misalkan udaranya masih segar, ya udaranya di situ masih segar. Kemudian juga tidak terjadi banjir ketika musim hujan dan tidak terjadi kekeringan pada saat musim kemarau. Gitu ya. Kemudian mata air mudah dijumpai. Nah, kalau itu dipenuhi, maka pasti atau insya Allah di tempat tersebut daur hidrologinya masih berjalan dengan baik. Ya, gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat total jumlah air di bumi, kalau kita nyatakan sebagai 100%, maka 97,5% itu berwujud air laut, ya, air asin. Sementara air tawarnya hanya 2,5%. Nah, dari 2,5% ini, 74%-nya itu berwujud tutupan es dan glasier. Ya. Kemudian 25,6% dari 2,5% itu adalah wujudnya air bawah tanah. Ya. Kemudian yang danau, sungai dan seterusnya itu hanya 0,4% dari 2,5%. Nah, ini menurut Barbara dan Brian, ya, Brian tahun 99. Berapa jumlah total sebenarnya air di bumi? Saya pernah mendapatkan angkanya, tapi saya cari lagi belum ketemu. Mungkin satu ketika kalau saya, karena itu sudah sekian puluh tahun lalu saya mendapatkan angka tersebut, tapi saya tidak yakin apakah itu masih tetap sebagai 100%, ataukah ya perhitungan-perhitungan yang mungkin tidak komprehensif misalkan, gitu ya. Hanya perkiraan-perkiraan saja. Nah, gitu, ya. Jadi ini hanya pengandaian saja, pengandaian dan mungkin perhitungan-perhitungan yang kita harusnya baca di tulisan Barbara dan Brian. Nah, ini kalau kita lihat dari berbagai kota-kota di Amerika, ini kita lihat berapa jumlah atau ketinggian muka airnya. Nah, yang perlu diketahui itu adalah ada dua parameter atau dua indikasi yang digunakan untuk menyatakan presitasi. Yang pertama itu adalah jumlahnya, dan yang kedua itu adalah intensitasnya. Ya. Jadi jumlah dan intensitas. Nah, kalau jumlah presitasi atau curah hujan, misalkan ambil contoh mudahnya adalah curah hujan gitu ya, karena kita menganggap itu wujudnya cair, misal gitu ya. Maka ini satuannya adalah milimeter.
ya. Bisa juga sentimeter atau bisa juga inci, tinggal dikonversi mudah. Nah, kemudian yang intensitas curah hujan itu dinyatakan dalam misalkan milimeter atau sentimeter atau inci per satuan waktu. Jadi biasanya adalah per jam ya atau per hari gitu. Nah, itu namanya intensitas. Gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu semua mendapatkan informasi bahwa hujannya deras begitu, misalkan ya, itu biasanya untuk menunjukkan bahwa intensitasnya tinggi. Jumlah curah hujannya itu bisa diukur dengan menggunakan alat-alat meteorologi semacam penakar hujan. Nah, penakar hujan itu bisa di apa namanya, Bapak Ibu semua bisa buka linknya. Wujud penakar hujan itu seperti apa? Ada namanya ombrometer, lalu tipe Hellman dan seterusnya. Ya, atau kalau ini bisa menggunakan alat-alat lain ya yang lebih modern, ada tipping bucket dan seterusnya. Oke. Nah, yang penting juga untuk diketahui bahwa apa sih maksudnya kalau misalkan di Bapak Ibu misalkan mendapatkan angka tertentu, ada tabel tertentu curah hujannya di kota A misalkan atau di stasiun A itu curah hujannya 5 mm misalkan. Ya. Artinya apa? 5 mm. 5 mm itu artinya dalam luasan 1 meter persegi, ya ini di permukaan ya, itu ketinggian airnya itu adalah 5 mili. 5 mm dalam luas 1 meter persegi. Gitu ya. Dengan catatan tidak ada evaporasi dan transpirasi, tidak ada runoff dan tidak ada infiltrasi. Nah, itu yang dinamakan sebagai besarnya curah hujan sekian milimeter. Nah, kalau Bapak Ibu semua misalkan mendapatkan angka tersebut, ini ada standar yang digunakan WMO ya, atau World Meteorological Organization atau Organisasi Meteorologi Sedunia, itu yang menyatakan bahwa jarak antar stasiun itu sekian kilometer, tergantung apakah stasiunnya atau wilayah tersebut datar ataukah berundulasi kuat. Kalau berundulasi kuat, maka jaraknya makin pendek ya, antar satu stasiun. Tapi makin datar, jaraknya bisa jauh. Jadi dia bisa mewakili satu tempat tertentu. Stasiun meteorologi misalkan di Cengkareng misalnya, di Jakarta misalnya, atau di Tangerang nih ya, di bandara gitu, itu dia bisa mewakili katakanlah seluas ya sekian kilometer persegi gitu misalkan. Maka Bapak Ibu semua bisa menghitung sebenarnya berapa jumlah air yang turun dari atmosfer ya, sebagai hujan. Kalau terekam di sana misalkan 5 mm. Jadi Bapak Ibu semua tinggal kalikan, oh ini 5 liter. Jadi kalau sekian kilometer nanti tinggal dikalikan saja. Oh jadi akan ketemu sekian miliar liter atau sekian juta liter air yang tertumpah dari atmosfer ke permukaan bumi. Seperti itu. Ya, jadi cara ngitung semacam itu, dengan semacam itu kita bisa menikah misalkan untuk kebakaran hutan dan lahan misalkan. Itu kita bisa ngitung luasannya berapa begitu, kemudian menyebarkan garam di atmosfer sebagai cara untuk melakukan hujan buatan. Maka kalau terjadi curah hujan, ya terjadi hujan di situ, kita bisa ukur, ya besarnya bisa ukur, maka kita bisa memperkirakan kira-kira berapa liter air yang dihasilkan oleh hujan buatan. Nah, kemudian ini kalau kita bandingkan rata-rata tahunan dari presentasi di berbagai tempat di dunia ini, misalkan ada di Kairo, ya, itu sekian senti. Kemudian di Jakarta, kalau kita bandingkan, jauh bedanya. Ya. Ini hanya 25 mm di Kairo. Jadi dalam 1 tahun hanya 25 mm ketinggian airnya gitu. Dari luasan 1 meter persegi. Nah, kalau di Jakarta, 1821 mm atau 1,821 meter ketinggian airnya. Jadi kalau airnya
dikumpulin air hujan selama 1 tahun itu dikumpulin selama sekian tahun, rata-ratanya itu ketinggiannya adalah 1,821 meter per luas 1 meter persegi. Gitu ya. Jadi betapa bedanya antara Jakarta dengan Kairo. Oke. Nah, kemudian ini distribusi curah hujan atau presentasi di seluruh dunia. Kita lihat wilayah kita cukup besar ya, warnanya menuju ke ini. Jadi lebih dari 200 cm ya, atau lebih dari 2000 mm. Nah, tentu saja di Indonesia pun juga variasi ya, bervariasi jumlah curah hujannya gitu ya. Tergantung kalau misalkan di Nusa Tenggara ya, barat maupun timur, khususnya Nusa Tenggara Timur, tentu jumlah air yang sana juga air hujan misalkan itu juga berkurang. Nah, itu tentu ada penjelasannya kenapa begitu. Sementara kalau misalkan di wilayah Sumatera, Kalimantan curah hujannya masih cukup banyak gitu ya. Curah hujannya cukup tinggi misalkan, tapi kalau dalam waktu-waktu tertentu menjadi berkurang, bahkan kekeringan dan seterusnya, sehingga terjadi kebakaran hutan dan lahan dan seterusnya, itu ada penjelasannya juga gitu. Ya, termasuk juga di Papua. Sayangnya dari Papua belum bergabung ya sekarang ini. Kalau saya lihat distribusinya itu dari Papua belum ada, dari Maluku belum ada, dari Nusa Tenggara baik barat maupun timur belum ada. Lalu ada beberapa provinsi di luar Jawa yang masih belum bergabung atau ada wakilnya di sini. Moga-moga sampai hari Senin nanti masih ada ya yang masih bisa bergabung. Nah, ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur curah hujan. Ini namanya typing bucket, ya, rain gauge. Jadi kalau ini ada air hujan masuk ke dalam ini, ya, maka ketika penuh maka dia akan bergulir ke arah kiri. Nah, sebaiknya ketika yang ini naik ke atas, gitu ya, ketika ini sudah nah semacam ini, maka ketika sudah penuh dia akan bergulir ke arah kanan. Nah, ini terhubung dengan alat semacam ini, perekodnya. Jadi berapa milimeter, ya, berapa milimeter curah hujan yang terukur pada saat tersebut, ya, yang terjadi pada saat tersebut. Ini beberapa wilayah di ini. Nah, ini kalau hurricane, ya, hurricane itu adalah siklon sama sebenarnya ya. Hurricane, kemudian siklon, lalu ada Willy-Willis itu atau ada topan ya, typhoon ya, typhoon atau topan gitu ya. Itu adalah makhluk yang sama, cuman wilayahnya saja yang berbeda. Misalkan ya, kalau hurricane atau hurikan dibacanya begitu dalam bahasa Indonesia, itu terjadi di Samudra Atlantik. Ya, di bagian utara ya, Samudra Atlantik bagian utara. Kemudian yang Willy-Willis itu ada di Australia. Ya, kejadian siklon di Australia itu namanya Willy-Willis. Kemudian yang yang siklon sendiri itu bisa di banyak tempat, di Samudra India, kemudian di dekat Selandia Baru, kemudian di ya khususnya itu ya di wilayah dekat Indonesia itu masih siklon ya. Kemudian ada typhoon atau topan, itu terjadi di Samudra Pasifik bagian barat laut. Jadi sekitar Filipina gitu ya. Itu sama Laut Cina Selatan ya. Nah, itu kita sebut sebagai topan gitu. Ya. Tuh. Jadi hanya wilayahnya saja yang berbeda. Nah, ciri utama dari hurricane atau siklon secara umum tadi itu adalah adanya mata. Ya. Kita lihat Bapak Ibu semua ya di sini. Ini ada matanya dan ini cuacanya cerah. Jadi jangan heran kalau misalkan moga-moga nggak terjadi pada Bapak Ibu semua dan kita semua gitu ya berada di wilayah siklon gitu. Ya. Dalam arti pada saat tersebut ada siklon gitu. Karena barangkali oke, di tempat tersebut cuacanya kelihatan cerah, tetapi di sekitarnya itu anginnya luar biasa kencang, hujannya sangat besar, dan bisa jadi terjadi banjir gitu. Bahkan untuk Katrina ini yang terjadi tahun 2005,
itu menenggelamkan satu kota gitu ya. Jadi kotanya sudah tidak bisa dihuni, hanya sebagian kecil yang bisa dihuni karena banjir luar biasa di tempat tersebut. Ya. Baik, ini adalah gerak dari apa namanya siklon. Jadi kalau di BPU dan BBS itu berbeda. Ya. Antisiklon juga demikian. Kebalikan dari siklon itu adalah antisiklon. Kalau siklon itu banyak awannya, gitu ya, ada matanya. Sementara kalau antisiklon itu wilayahnya meliputi area yang sangat luas, itu clear, gitu. Dan di wilayah yang sangat luas yang clear itu ada terjadi proses antisiklon. Dan di situ itu apa namanya terjadi gerak ke bawah, sinking gitu ya. Sehingga kalau misalkan ada pesawat melewati area tersebut, bisa jadi dia akan tertekan ke bawah. Ya, karena adanya gerak vertikal udara dari atas ke bawah. Oke, kalau yang ada awannya itu dari bawah ke atas, tapi kalau yang ini adalah dari atas ke bawah. Nah, kalau yang dari atas ke bawah itu kita sebut sebagai subsidensi, tetapi kalau yang naik ke atas itu bisa jadi kalau di awan kita sebut sebagai konvektif, kalau di luar awan kita sebut sebagai konvergensi. Ya. Dari atas itu divergensi dan seterusnya. Jadi hanya kebalikan tadi. Jadi misalkan kalau konvergensi itu lawannya adalah divergensi, kalau subsidensi ada geraknya adalah yang ke atas itu adalah ascending atau konvektif. Ya, baik. Barangkali sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, boleh, Prof? Izin bertanya, Prof? Satu saja ya, supaya nanti banyak materi yang bisa saya sampaikan. Monggo silakan siapa? Dari Ciamis, Pak. Dari Ciamis, Pak. Baik, Pak. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanyakan, Pak. Silakan, Pak. Bagaimana perbedaan? Saya mau nanyakan, Pak. Bagaimana proses terjadi. Putus, Pak. Tetapi turunnya ke bawah itu bisa terjadi. Turunnya ke bawah, salju itu halus, sementara hujan es itu besar seperti sering terjadi di Indonesia. Itu aja, Pak. Terima kasih. Baik, mungkin ya boleh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Saya mungkin agak melompat untuk menjawab itu dengan melihat yang proses pembentukan hujan. Bapak Ibu bisa lihat di gambar ini? Bisa, di layar bisa, bisa lihat? Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik. Nah ini saya menggunakan kata disampaikan oleh karena ini bukan tulisan saya, jadi saya supaya menghindari plagiasi itu saya tuliskan disampaikan oleh. Jadi saya sampaikan proses pembentukan hujan. Nah, gini, untuk menjelaskan itu mungkin saya ke arah teori dasar begitu ya, terkait dengan proses pembentukan hujan dan coba kita ikuti ya. Nah, bagaimana sih, ada beberapa pertanyaan. Bagaimana sih hujan itu bisa terbentuk? Mengapa ada awan yang bisa menimbulkan hujan dan ada yang tidak? Dan faktor-faktor apa yang menentukan terbentuknya berbagai jenis endapan atau vegetasi? Nah, sebelum menjawab semuanya dengan gamblang begitu, kita lihat dulu ukuran dari tetes. Jadi di alam ini ada namanya inti kondensasi atau aerosol gitu ya. Kemudian ada tetes awan dan ada tetes hujan. Nah ini kalau kita bandingkan ukurannya itu seperti ini. Jadi inti kondensasi ukurannya diameternya misalkan sekian milimeter ya. Kemudian untuk tetes awan sekian besarnya. Nah tetes hujan sekian besarnya ya, 2 milimeter. Nah kalau dibandingkan itu seperti ini kira-kira ini ukurannya. Nah inti kondensasi itu terbentuk
Jadi inti kondensasi itu adalah partikel-partikel atau aerosol-aerosol. Partikel itu bisa kita sebut sebagai aerosol yang melayang-layang di atmosfer dan dia sifatnya menyerap uap air di sekitarnya. Jadi proses kondensasi bisa terjadi oleh karena adanya inti kondensasi itu. Jadi dia aerosol ini dia mempunyai kemampuan untuk menyerap uap air di sekitarnya. Jadi misalkan gini, contohnya misalkan ini, kalau Bapak Ibu semua letakkan garam ya di atas meja, maka garam tersebut akan mencair. Bukan hanya karena mungkin ada panas ya yang ada di sekitarnya, tetapi karena sifat garam tersebut yang menyerap uap air di sekitarnya. Nah, sehingga terkumpul di dalam garam itu dan akhirnya garam tersebut akan mencair. Ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai inti kondensasi. Nah, penambahan inti kondensasi di awan itu bisa mempercepat proses terbentuknya tetes hujan yang kemudian bisa jatuh menjadi hujan. Jadi kalau proses hujan buatan itu tidak lain menambahkan inti kondensasi ini. Wujudnya misalnya adalah garam dapur gitu ya. Tentu ukurannya berbeda dengan garam dapur yang biasa Bapak Ibu lihat ya. Jadi dia lebih lembut begitu. Nah itu ke atmosfer dan proses pembentukan awan hujan dan akhirnya hujan itu akan terjadi di awan begitu. Nah kita lihat proses selanjutnya. Nah ada kabut, ada awan. Bedanya itu kalau awan itu di atmosfer, melayang-layang di atmosfer. Kalau kabut menyentuh permukaan. Nah, pada kelembapan relatif 75-80%, kebanyakan inti kondensasi mulai tumbuh. Jadi tadi yang ukurannya kecil tadi bisa tumbuh, begitu ya. Pada kelembapan udara sekian persen tadi. Dan saat dia mendekati 100%, inti kondensasi yang lain menjadi teraktivasi. Jadi makin banyak yang akan mengalami kondensasi dan akhirnya bisa membentuk proses awan dan hujan. Nah, ini ya, saya singkat-singkat saja, saya tidak perlu jelaskan secara total atau seluruhnya dari apa yang ingin saya sampaikan, tapi kita lihat. Jadi di dalam awan panas itu adalah awan yang suhunya lebih dari 0 derajat Celcius, Bapak Ibu semua. Ya. Nah sementara ada juga awan dingin. Kalau ada awan panas tentu ada awan dingin. Nah awan dingin itu kalau suhunya itu kurang dari 0 derajat Celcius. Nah kalau misalkan di dalam awan tersebut itu ada dua hal tersebut. Jadi suhunya ada yang lebih tinggi, ada suhunya yang lebih rendah dari 0 derajat Celcius. Itu kita sebut sebagai awan campuran. Nah pada awan panas itu terbentuk proses tumbukan dan tangkapan. Bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai collision and coalition. Nah itu terjadi pada tetes hujan yang ada di awan panas. Tapi nanti pada slide berikutnya nanti akan kita lihat ada yang di awan dingin itu terjadi proses berground atau Wegener berground condition yang sering disingkat menjadi proses bergerak. Nah, sekarang di awan panas dulu Bapak Ibu semua. Nah, kalau kita lihat di atmosfer itu ada ukuran tetes, ya, ukuran tetes yang kecil dan ada ukuran tetes yang besar. Nah ini karena sifat gravitasi bumi, maka tetes yang besar tentu akan jatuh lebih cepat dibanding tetes yang kecil. Sehingga yang kecil ini nanti karena tertumbuk oleh yang besar, yang kecil akan bergabung ke yang besar. Sehingga tetes hujan atau tetes awan tersebut, tetes air tersebut ukurannya makin besar. Nah, kalau ukurannya makin besar, makin berpeluang untuk jatuh sebagai hujan. Nah, ini adalah proses yang terjadi di dalam awan dan di luar awan. Ya. Nah, tuh.
Nah, karena ada sifat gaya gravitasi, kemudian juga ada gaya gesekan, maka kita perkenalkan istilah adanya kecepatan terminal. Ya, jadi ketika kedua gaya itu, jadi gaya gravitasi dan gaya gesekan, itu sama, maka objek tadi atau tetes tadi akan jatuh pada laju yang lunak dan konstan. Ya, oke. Nah, kemudian ini kalau kita lihat proses tadi pembentukan tumbukan dan tangkapan di awan itu kita bisa lihat ini tetes ini akan karena adanya gerak updraft, jadi di dalam awan itu ada gerak vertikal ke atas, itu kita namakan updraft, dan gerak yang sebaliknya itu kita namakan downdraft. Nah, tetes ini akan berkembang menjadi makin besar gitu ya, makin besar karena dia bertumbukan kan, ketika dia dibawa ke atas dia tumbuhkan tetes awan tersebut, tumbuhkan dengan tetes-tetes yang lain, akhirnya ukurannya menjadi lebih besar, dan karena lebih besar dia gaya gravitasinya lebih kuat dibanding gaya updraftnya tadi, maka dia akan turun ke bawah, tumbuhkan lagi dengan yang lain, akhirnya ukurannya menjadi lebih besar dan dia akan turun sebagai hujan atau menjadi tetes hujan dan akhirnya turun sebagai hujan. Itu kalau di awan yang panas tadi, yang suhunya lebih dari 0 derajat Celcius. Nah, sekarang kalau misalkan awan itu adalah awan dingin, ya, atau sebelum itu proses terjadinya tumbukan dan tangkapan itu akan makin meningkat kalau konsentrasi tetes itu tinggi. Jadi di dalam 1 meter kubik awan misalkan itu tetesnya makin banyak gitu, proses tumbukan itu tentu akan mudah terjadi. Atau proses tadi updraft, atau bisa jadi karena inti kondensasi atau tetes awan tadi berasal dari aerosol, yang inti kondensasi, maka dia akan mempunyai muatan listrik. Misalkan kalau aerosolnya itu berasal dari air laut, misalkan ya, garam-garam yang terbawa oleh angin naik ke atas misalkan, maka NaCl ini ada Na positif dan Cl negatif. Jadi dia pasti mempunyai muatan listrik. Nah, muatan-muatan listrik ini kalau misalkan berlawanan, positif dengan negatif, tentu dia akan bertumbukan. Tapi kalau positif dengan positif, tentu akan bertolak belakang. Nah, bertolak belakang ataupun makin mendekat, itu semuanya memicu terjadinya tabrakan dan tumbukan tangkapan. Sehingga itulah yang memperbesar peluang terjadinya tumbukan dan tangkapan. Nah, ini adalah awan dangkal yang tidak mengembang tinggi di atmosfer, di troposfer. Jadi misalkan awan-awan jenis stratus itu relatif dangkal, ininya beda dengan awan-awan cumulus atau cumulonimbus yang ketinggiannya besar. Ya. Oke, jadi makanya kalau misalkan ada awan yang menghasilkan hujannya ringan gitu, rintik-rintik, nah, biasanya hanya awan stratus gitu ya. Tapi kalau hujannya karena rintik-rintik, maka hujannya relatif agak lama gitu ya. Kalau hujannya deres banget, itu adalah awan-awan cumulus dan cumulonimbus gitu, jenis-jenis itu. Sehingga ukuran tetesnya tadi, pembentukan tetesnya karena awan cumulonimbus itu peningkatan atau pertumbuhan vertikalnya tinggi, sehingga proses tumbukan dan tangkapan tadi itu bisa terjadi makin banyak, ya, maka ukuran tetesnya makin besar ketika jatuh ke bawah. Ya. Tetapi kalau awan-awan yang dangkal, artinya pertumbuhan vertikalnya tidak terlalu besar, jadi jenis-jenis awan stratus, maka curah hujannya relatif kecil gitu. Nah, ada juga yang ada yang jenis awan misalkan nimbus 100. Nimbus 100 itu ukurannya relatif ya antara stratus dengan cumulus atau cumulonimbus. Nah, karena jumlah air yang ada di atmosfer itu cukup banyak untuk awan nimbus 100, maka curah hujannya pun juga
cukup besar ya, dan waktunya relatif lama, ya, bisa berjam-jam. Tapi kalau awan cumulonimbus mungkin hanya 1 jam, 2 jam sudah selesai, gitu ya, seperti itu. Nah, jadi ukuran tetes itu dipengaruhi oleh karena keberadaan ukuran tetes yang terbentuk di awan tersebut, ya, karena proses tumpukan dan tangkapan. Nah, ini misalkan untuk awan cumulonimbus misalkan, saya katakan tadi ada awan campuran. Awan campuran itu ada yang suhunya di bawah 0, ada yang di atas 0, gitu ya. Nah, kalau yang di bawah, di bagian bawah yang dekat permukaan, di mana suhunya lebih dari 0, maka tetes yang ada di situ wujudnya cair. Tetapi kalau misalkan pertumbuhannya sangat tinggi, seperti awan cumulonimbus ini, ada wilayah di mana suhunya sangat dingin dan hanya es saja yang terjadi di situ. Di antara dua bagian ini ada yang campuran antara es dengan air. Makin dekat ke permukaan itu wujudnya cair, makin ke atas makin wujudnya es. Gitu. Nah, kemudian ada lagi tadi ya, ada awan panas, awan dingin. Jadi untuk awan dingin itu suhunya di bawah 0 derajat. Proses yang terjadi itu adalah proses bukan tumbukan dan tangkapan, tapi proses Wegener. Bergeron Finlayson atau proses Bergeron, ya, disingkat sebagai proses Bergeron. Nah, untuk memahaminya kita harus lihat gambar ini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ya, itu sumbu mendatar itu adalah temperatur, ini dalam derajat Celcius, ya. Jadi ada 0 sampai 40 derajat, ada di bawah 0, ya, sebelah kiri ini adalah di bawah 0. Kemudian yang vertikal itu adalah tekanan uap jenuh, ya, di dalam milibar. Nah ini, ya, ini adalah yang garis merah ini adalah kelembapan relatif 100% atau kondisi jenuh, ya, kondisi jenuh. Nah, kita lihat sekarang untuk yang berada di bawah 0 derajat Celcius, atau kalau misalkan di dalam hal ini dalam Kelvin. Jadi 0 derajat Celcius itu adalah 273 derajat 273 Kelvin, ya. Jadi ini semua yang digambarkan ini adalah kurang dari 0 derajat, ya. Makin ke arah kiri itu makin rendah, artinya suhunya juga makin rendah. Nah, kita harus ingat, ya, bahwa tekanan uap jenuh dari es dan tekanan uap jenuh dari air itu berbeda. Yang kuning itu adalah untuk es dan yang biru itu adalah untuk air. Nah, kita lihat pada suhu yang sama, misalkan 265, jadi ini minus 8 derajat Celcius, kita lihat bahwa tekanan uap jenuh dari air itu lebih besar daripada tekanan uap jenuh dari es. Oke. Nah, kalau ada perbedaan tekanan, ya, perbedaan tekanan tentu akan ada gerak. Ya, gerak dari tekanan yang lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Oke. Itu harus diingat betul yang. Nah, oleh karena itu, ya, kalau misalkan kita lihat di atmosfer, tadinya itu ada tetes awan, ya, tetes air itu banyak begitu, ya. Kemudian ada kristal es yang lebih kecil, yang kecil. Makin lama karena proses tadi, karena suhunya lebih rendah daripada 0 derajat, maka yang terjadi tetes-tetes awan, tetes air ini akan menguap dan menempel pada kristal es, ya, kristal es. Sehingga ukuran dari kristal es akan makin membesar, sedangkan ukuran dari tetes awan dan hujan itu akan makin mengecil. Ya, nah, proses ini kita sebut sebagai proses Bergeron atau Wegener-Bergeron Finlayson. Singkatnya adalah proses Bergeron. Sehingga pada awan-awan dingin terjadinya salju, kristal-kristal es ini akan lebih besar peluangnya dibanding terjadinya hujan yang wujudnya cair.
Jadi di lintang menengah tinggi, di luar katakanlah 30 derajat lintang, ya, lebih tinggi dari 30 derajat lintang baik utara selatan, proses background ini lebih mungkin terjadi. Ya, apalagi misalkan lebih dari 60 derajat lintang gitu. Nah, itu bisa jadi terjadi semacam itu. Nah, ini beberapa jenis ya. Ada namanya embun beku es, rime es, kemudian ada jenis-jenis hujan yang lain ya. Apa namanya? Drizzle, kemudian ini ada virga. Ya. Ada virga atau ada hujan tapi tidak sampai ke permukaan bumi, sudah menguap lagi ya. Itu kita sebut sebagai virga. Kemudian ini ya ada drizzle, ada tetes hujan ya. Kemudian ada hujan curah atau shower. Itu kita lihat ukuran-ukurannya gitu. Ya. Jadi jenis yang namanya hujan drizzle itu diameternya kurang dari 0,5 mm. Raindrop, tetes hujan itu antara sekian sampai sekian. Lalu ada hujan curah atau shower. Jadi kalau Bapak Ibu semua misalkan mandi, shower gitu, nah kira-kira hujan curah itu ya kayak shower itu. Jatuh dari awan konvektif, cumuliform, ketika intensitas hujan melebihi 100 mm per jam, itu shower ini kita sebut sebagai cloud burst. Ya, cloud burst. Lalu ada hujan kontinu, jatuh terus-menerus dari awan-awan stratiform, contohnya nimbus 100 dan 100 itu awannya hujannya kontinu, jadi lama begitu. Bandingkan dengan awan-awan jenis cumulonimbus gitu ya, yang jumlah curah hujannya besar gitu ya. Curah hujannya besar, waktunya relatif singkat. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu lihat ada cebor gitu ya, atau shower gitu kan, kalau ukuran dari lubang dari shower itu makin besar, ya tentu yang jatuh ke tanah ya, kalau di lantai atau jatuh di lantai itu kalau misalkan jumlah airnya di tandornya misalkan ya, tandornya itu 100 liter, maka lebih cepat lebih cepat habisnya 100 liter itu dengan ukuran yang besar. Ya, lubang dari shower yang besar. Tapi kalau ukuran lubang dari shower itu makin kecil, ya sama jumlahnya 100 liter, maka makin lama. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi di atmosfer itu kalau awan-awan yang cumulonimbus itu yang shower yang ukuran lubangnya itu gede-gede. Sementara kalau yang ukurannya kecil-kecil itu adalah awan-awan jenis stratiform atau dalam ini mungkin 100 atau nimbus 100. Nah ini bentuk dari kristal es tadi itu macam-macam tergantung temperatur lingkungannya. Bisa wujudnya kolom seperti ini, bisa wujudnya lempeng, bisa wujudnya yang tadi seperti menjari tadi ya, atau dendrit. Oke. Nah, kalau misalkan ya contohnya lempeng, itu dia akan terbentuk kalau suhu lingkungannya itu antara 0 sampai -4. Kita lihat ini meloncat ya, -10 sampai -12. Ini meloncat lagi -16 sampai -22. Ini wujudnya adalah lempeng seperti ini ya, atau piringan. Tetapi kalau wujudnya dendrit ini ya, antara -12 sampai -16 gitu ya, itu dendrit. Lalu yang wujudnya kolom itu antara -4 sampai -10. Kemudian -22 sampai -50. Nah, itu wujudnya kolom gitu. Oke. Nah, ini contoh-contoh lain. Nah, ini adalah hujan es atau hail. Bapak Ibu semua sering lihat ini ketika awan-awan CB terbentuk. Nah, kristal esnya wujudnya. Bahkan ada yang ukurannya sampai hampir 1 kilo. Nah, hampir 1 kilo itu kalau misalkan jatuh dari ketinggian atmosfer 1 kilo saja itu momentumnya sudah besar. Ya, momen dengan momentum berbeda ya. Seringkali para pejabat kita
menggunakan istilah momentum. Nah, itu salah sebenarnya. Harusnya adalah momen. Sementara momentum itu adalah tumbukan. Jadi penggunaan istilah yang tidak tepat pada statement-statement yang disampaikan oleh pejabat karena kekurang pengertian maksud. Momen itu waktu, momentum masa kali kecepatan. Dan itu diartikan sebagai tumbukan. Nah, ini hasil dari awan-awan CB, ya, cumulonimbus. Kemudian ini kalau misalkan menghantam mobil, misalkan kaca mobil, itu bisa berlubang. Tidak hanya retak-retak, tapi berlubang. Nah, tentu momentumnya besar. Baik, ini kalau misalkan awannya adalah awan-awan stratus, gitu ya. Kalau di lintang menengah tinggi, nah itu ada suhu di bawah awan itu yang kurang dari 32 derajat Fahrenheit atau kurang dari 0 derajat, suhunya negatif. Itu kalau wujudnya salju, dia akan turun ke permukaan sebagai salju. Ya. Tetapi kalau dia katakanlah ada mungkin awalnya adalah salju begitu ya, tetapi ada suhu di bawah ini yang suhunya lebih besar gitu ya, dari 0 atau menghangat di bawah ini ada ketinggian di sini sampai di sini, itu suhunya, jadi yang warna merah itu menunjukkan suhu lingkungan. Jadi kalau suhu lingkungannya di sebelah kanan itu adalah lebih dari 0 derajat, sebelah kiri adalah kurang dari 0 derajat. Maka kalau di sebelah kanan suhunya lebih tinggi dari 0 derajat, dia akan mencair ya, atau meleleh atau ya mencair ya, seluruhnya ya, di sini pada ini, dan dia ketika suhu di dekat permukaan itu mendingin ya, cold layer, maka dia akan super cool gitu ya, tetes air hujannya itu menjadi lebih dingin. Jadi sudah dicairkan, mencair di sini mendingin. Gitu. Ya, itu yang terjadi di yang kita sebut sebagai hujan beku atau freezing rain. Kemudian ada lagi misalkan ini ya, hujan beku ini kalau misalkan sudah menempel pada bangunan atau pada makhluk hidup lain, misalkan tumbuhan gitu. Nah, dia akan seperti itu. Ya. Kemudian ini kalau misalkan menimpa pohon, itu bisa tumbang pohonnya karena keberatan adanya es yang menyelimutinya, menyelimuti daun ataupun ranting dan batangnya. Dan kemudian juga burung-burung pun bisa membeku juga di pepohonan, ya, karena saking dinginnya. Nah, ini yang terjadi di Amerika. Ya. Bapak Ibu semua bisa searching ya, kalau freezing rain itu seperti apa. Kemudian bisa jadi ada yang namanya sleet atau salju basah. Nah, ini tadinya misalkan, jadi gini, baca ini gambar ini adalah ini profil vertikal dari ketinggian dari atmosfer, dari permukaan sampai lebih dari 3 km misalkan ya. Yang misalkan ini adalah awan-awan jenis stratus ya. Pada ketinggian 2, sekian kilometer, ini suhunya lebih rendah daripada 0 derajat. Demikian juga yang di bawah dari ketinggian 1, sekian ini suhunya juga di bawah 0 derajat Celcius atau kurang dari 32 derajat Fahrenheit. Nah, sementara hanya ada sedikit ya ketinggian dari ketinggian 1, sekian sampai 2, sekian tadi, itu yang suhunya lebih besar dari 0. Nah, ini lapisan hangat yang dangkal begitu. Dan ini kalau misalkan ada salju jatuh dari awan, ya awan-awan stratus, maka dia akan sebagian akan meleleh, ya, mencair, membentuk yang kita sebut sebagai snowflakes. Dan ketika dia melewati atau melalui lapisan dingin yang dalam, ya, kurang dari 1, sekian ini sampai ke permukaan, lapisannya dingin, kurang dari 0 derajat Celcius, maka dia akan membentuk salju basah atau kita sebut sebagai sleet, gitu. Ya. Jadi itu kira-kira Bapak Ibu semua terkait dengan pertanyaan yang tadi menyangkut masalah
ada hujan yang besar, ada rintik-rintik dan sebagainya tadi. Baik, itu saja. Ada pertanyaan lain? Saya sebenarnya mau nambahkan banyak, tetapi ini rupanya sudah jam 12 lebih gitu. Saya tanyakan ke panitia, sudah cukup atau saya masih punya waktu lagi? Kira-kira masih berapa slide lagi Pak yang akan diterangkan? Saya masih banyak. Makanya saya tergantung ini ya, Pak. Keinginan Bapak Ibu semua, saya sih ngikut saja dari MC-nya sampai jam berapa. Tadi saya terlambat sebenarnya, tetapi kalau misalkan cukup segitu ya saya sampaikan segitu. Sementara PowerPoint yang lain nanti bisa saya share gitu untuk Bapak Ibu belajar. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, silakan nanti disampaikan via email. Tadi yang di awal saya sudah sampaikan ya, email saya yang mana begitu. Sebentar, tadi ini. Nah, kelihatan ya. Jadi Bapak Ibu semua bisa menanyakan terkait apa yang tadi saya tanyakan atau hal-hal yang menyangkut masalah meteorologi dan klimatologi. Sebenarnya iklim tadi ya luas sekali bahasanya. Kalau tadi saya menjelaskan itu kombinasi antara yang sifatnya geografis dengan yang kebumian gitu. Ya. Jadi itu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Karena iklim atau cuaca itu hanya masalah waktu saja, ya. Masalah apa namanya ruang itu sama saja. Jadi kalau Bapak Ibu semua di kelas menyampaikan perbedaan antara cuaca dan iklim masih menyangkut masalah ruang, nah itu menurut saya kurang tepat. Jadi hanya masalah waktu saja. Makanya kalau misalkan Bapak Ibu semua lihat ya cuaca di satu kota tertentu misalkan, nah itu bisa juga di ini iklim tertentu di situ. Cuman ininya berbeda nanti istilahnya. Tapi skala ruangnya kalau iklim itu 30 tahun waktu normalnya iklim satu tempat. Tapi kalau cuaca bisa dari order detik begitu ya sampai beberapa hari. Nah, itu. Tapi hal-hal yang mungkin menyangkut masalah analisis ya dari suatu kejadian dan sebagainya di tanah air khususnya itu Bapak Ibu semua bisa lihat di URL saya ini. Ya. Jadi Bapak Ibu semua bisa buka ini atau Bapak Ibu semua kalau mau wujud hard copy-nya tinggal membeli di Tokopedia atau apa gitu ada itu ya. Judulnya adalah Anomali Cuaca dan Iklim Indonesia. Gitu. Ya, Mohon jadi izin, Bapak Pak. Ibu bisa baca di sini kan. Iya, Pak. Iya, Bu. Ya, Bapak. Ya. Sedikit info terkait tentang lubang ozon ya, Pak ya. Yang pertama. Iya, untuk penelitian yang terakhir itu besar lubang ozonnya saat ini sudah sebesar apa ya, Pak? Yang pernah saya baca, yang saya pernah ketahui itu seluas benua Australia, Bu. Itu sudah terjadi di belahan bumi selatan begitu. Nah, seringkali karena itu tergantung juga musim juga. Jadi biasanya munculnya pada saat musim dingin gitu. Jadi pada saat matahari berada di sebelah utara. Nah, itu lubang ozon di Antartika sampai ke wilayah Australia itu meningkat luasannya gitu. Dan bukan tidak mungkin suatu ketika nanti entah kapan begitu di belahan bumi utara juga bisa terdeteksi begitu. Ya, cuman sampai sejauh ini belum terdeteksi dengan baik seperti halnya kalau yang di belahan bumi selatan. Gitu kira-kira, Bu. Iya. Nah, terus terkait dengan klasifikasi iklim, Pak. Saya masih punya waktu. Ya, klasifikasi iklim, Pak.
Ya Bu. Klasifikasi iklim yang tadi kan ada tuh di yang satu ya. Tadi kan ada tuh terkait yang paling baik untuk pertanian, terkait yang paling gunakan klasifikasi pertanian. Gunakan klasifikasi iklim apa? Oldeman Bu. Oldeman ya. Jadi Ibu bisa menggunakan Oldeman untuk pertanian begitu, karena Oldeman itu berdasarkan padi dan palawija gitu. Jadi perhitungan batas-batasnya itu atau thresholdnya itu berdasarkan padi atau palawija. Bapak Ibu semua, ini bisa saya rangkum sedikit saja sebelum saya tutup barangkali karena waktu juga cukup ini. Nah ini kita lihat ada sistem iklim tadi sudah saya jelaskan, lalu parameter iklim, Bapak Ibu semua bisa lihat ini, ada radiasi matahari, kemudian temperatur, tekanan, angin, kelembapan relatif atau kelembapan gitu ya, kelembapan udara, lalu ada perawanan, ya, ada presitasi. Kemudian ada yang kita sebut sebagai faktor yang mempengaruhi iklim atau faktor kendali atau faktor pengontrol iklim di suatu tempat. Nah ini banyak juga gitu ya, ada lintang tempat, jarak bumi matahari, distribusi daratan lautan dan seterusnya gitu ya, banyak termasuk orografi. Nah orografi yang sering kali menjadi bahasan itu adalah efek Foehn gitu ya. Nah itu juga bisa dilihat klimatologinya seperti apa. Lalu ada variasi iklim, ada anomali iklim gitu. Nah, ini ada istilah-istilah gitu ya. Kemudian ada klasifikasi iklim, ada Köppen yang biasa digunakan, ada Köppen-Geiger dan seterusnya. Kemudian ada Smith-Ferguson, ada Moore, Oldeman, Chung-Hoon dan sebagainya. Ini banyak sekali sebenarnya klasifikasi iklim, cuman yang terkenal ini sebagian seperti itu. Kemudian terkait dengan perubahan iklim itu nanti ada definisi, lalu definisi perubahan iklim itu seperti apa misalkan ya. Kemudian pemanasan global terkait juga dengan pencemaran udara, kandungan gas rumah kaca, efek rumah kaca dan sebagainya. Lalu ada istilah-istilah hazard atau bencana ya, bahaya, ada vulnerability atau kerentanan, dan ada risiko. Lalu ada mitigasi dan adaptasi, dan ada komitmen negara dunia seperti apa, ada SDGs gitu ya. Kemudian aksi iklim untuk pemerintah swasta dan seterusnya. Jadi ini semuanya nggak cukup waktu, hanya dijelaskan dalam 2 jam gitu ya. Jadi itu pun tadi yang saya jelaskan itu masih sangat umum. Nah saya tadinya juga seperti tadi di awal saya ingin menjelaskan terkait dengan yang terjadi saat sekarang ini ya. Klimatologi hujannya seperti apa, lalu faktor penentunya seperti apa, lalu studi kasusnya untuk tahun 23 itu seperti apa. Ini sebenarnya butuh waktu cukup lama juga untuk menjelaskannya. Jadi, tapi karena waktunya sudah mepet sekali, barangkali tidak bisa saya jelaskan. Tapi saya bisa share itu nanti. Ya, jadi Bapak Ibu semua bisa baca, kemudian coba memahami sebisa mungkin. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan disampaikan pada saya atau kami di tim. Ya. Baik, mungkin itu saja. Oh, mungkin, silakan Bu. Iya. Iya. Ya Bu, silakan. Salah satu aja. Iya, saya. Saya apa? Saya. Ya boleh Bu, yang dari Jawa Timur, monggo silakan. Oke, terima kasih Bapak. Suara saya terdengar Pak? Oke. Terima kasih Bapak. Suara saya terdengar Pak? Ya, terdengar Bu. Iya, selamat siang Bapak. Saya ada pertanyaan begini Pak. Kebetulan saya ada pertanyaan begini Pak. Ini saya melakukan perjalanan dalam 2 minggu saya udah 4 kali dalam 2 minggu saya udah 4 kali Tapi bulan Juli itu pasti di daerah saya, betul di daerah Tabanan, itu hujan masih deras. Tapi kemarin 3 hari berturut-turut tanpa hujan. Masih deras. Tapi kemarin 3 hari berturut-turut.
beberapa jam, besoknya hujan lagi. Ya, 1 minggu itu hampir nyari 1 minggu hujan terus Pak ya, tanpa henti. Yang pertama. Kedua, ombak masih tinggi Pak. Ombak pun tinggi 4 sampai 6 meter. Sehingga kami menyeberang itu cukup panjang. Jadi nyeberang itu 45 menit, bisa 3 jam. Perjalanan Surabaya Depok kan kemarin saya hampir 20 ya, dan teman saya 30 jam gitu Pak. Di sini di Jawa Timur kan panas Pak ya, tanpa ada hujan. Tapi kok di Bali, khususnya di daerah Tabanan yang kemudian cuaca ekstrim dan tidak pernah ada hujan es Pak. Panjang saya udara dingin tapi tidak pernah ada hujan es. Sementara saya kalau di Bandung sering hujan es gitu. Apakah itu adalah penyimpangan Pak ya? Kemudian ombak di sana itu di Selat Bali itu kenapa kalau bulan Juni itu pasti tinggi Pak? Nah itu Pak mungkin mungkin apa namanya itu Pak ya? Saya lupa namanya penyimpangan cuaca itu jadi seperti itu. Atau memang harusnya seperti itu gitu Pak? Ya, sebenarnya masih Bu Widanti. Jadi sebenarnya memang untuk menjawabnya harus ada penelitian khusus gitu ya, tidak sekedar saya bisa saja ini sekedar lip service gitu, tetapi untuk menjawab dengan tepat ya tentu butuh penelitian yang lebih dalam. Tapi secara ringkas saya bisa sampaikan begini. Sebenarnya di Indonesia ini ya, ini secara ringkas saja ya Bu, tapi ini juga belum jawab secara detail. Jadi di Indonesia ini ada di dunia sebenarnya ya, ada klimatologi curah hujannya seperti apa. Kemudian faktor yang berpengaruh yang ingin saya soroti ada 3 ini ya. Jadi monsun, ENSO dan IOD. Monsun itu Bapak Ibu semua biasanya sampaikan di kelas itu sebagai muson ya. Muson itu monsun sama. Nah, tulisannya ini SOON atau SUN gitu ya, menjadi monsun. Nah, kemudian ada yang kedua yang kita sebut sebagai ENSO atau El Nino and Southern Oscillation. Itu ada yang namanya konvensional dan ada modoki. Ini saya ngomongnya yang gede-gede dulu ya. Kemudian ada yang kita sebut sebagai Indian Ocean Dipole, ya, dipole atau dipole mode, ya, kadang-kadang disebut sebagai dipole. Nah, ada faktor lain, misalkan MCO, lalu gelombang-gelombang atmosfer semacam Rossby, gravity dan seterusnya itu sangat meteorologis, Bu. Kemudian ada CENS atau cross equatorial northerly surge atau yang kita sebut sebagai cold surge, gitu ya. Itu yang dari Cina Selatan, ya. Nah, ini semua ini berdampak pada wilayah kita, ya. Jadi semuanya ini berdampak oleh kita. Jadi kalau monsun itu dalam arah utara selatan. Jadi Bapak Ibu biasanya menyebutnya misalkan ada monsun Asia, ada monsun Australia gitu ya. Meskipun di luar dari Asia dan Australia juga ada monsun yang lain. Nah, kalau yang Asia Tenggara ya, seperti di wilayah kita itu, maka biasanya menyebabkan musim hujan dan musim kemarau. Gitu ya. Kalau dari Australia arah anginnya ya itu kita sebut sebagai monsun Australia, tapi kalau dari arah Asia kita sebut sebagai monsun Asia. Gitu. Ya. Nah, kemudian itu yang seringkali menyebabkan adanya musim hujan dan kemarau tadi ya, musim kemarau dan musim hujan. Nah, di antara dua tadi itu ada yang kita sebut sebagai transisi, musim transisi. Jadi transisi pertama dan transisi kedua. Transisi pertama itu antara musim hujan ke kemarau. Kalau kemarau ke hujan itu kita sebut sebagai transisi kedua atau pancaroba. Gitu.
Jadi Bapak Ibu semua yang masih menggunakan istilah pancarupa atau transisi itu ada sama gitu ya. Nah, kemudian itu yang dalam arah utara selatan. Kemudian yang arah barat timur itu ada ENSO ya. ENSO ada konvensional, Bapak Ibu semua biasanya tahu yang ini ya, konvensional ini. Tetapi beberapa tahun terakhir dari penelitian orang Jepang menunjukkan bahwa ada yang kita sebut sebagai El Nino Modoki atau La Nina Modoki. Ya, selain El Nino dan La Nina yang biasa Bapak Ibu dengar, maka ada El Nino Modoki dan La Nina Modoki. El Nino Modoki itu kalau di Samudra Pasifik. Jadi kalau kita bicara tentang ENSO, itu biasanya kita bicara tentang Samudra Pasifik. Tetapi kalau kita bicara tentang IOD, itu kita bicara tentang Samudra India. Oke. Semuanya peristiwanya di sekitar ekuator. Nah, yang Modoki ini, itu kalau misalkan di wilayah tengah, misalkan El Nino Modoki, di wilayah tengah itu menghangat, tapi dia diapit oleh massa air laut yang lebih dingin, yang meliputi area yang luas gitu. Nah sebaliknya kalau La Nina Modoki itu kalau yang dingin diapit oleh yang panas. Nah peristiwa itu akan berdampak pada kondisi atmosfer global. Ya, demikian juga yang IOD tadi, yang Samudra India ada IOD positif, ada IOD negatif. Nah ini semua ya ada monsun, El Nino, La Nina dan IOD mempunyai dampak pada kondisi cuaca maupun iklim musim di satu tempat tertentu secara global sebenarnya. Ya, tapi biasanya makin dekat dengan sumber-sumber itu maka makin terdampak oleh karenanya. Nah, itu adalah yang sifatnya regional global. Nah, kita belum melihat secara lokal. Lokalnya itu apa? Misalkan angin darat, angin laut, ya, kemudian angin lembah, angin gunung, ya, adanya topografi dan sebagainya, itu akan berdampak pada peristiwa-peristiwa itu. Nah, apa yang Ibu rasakan itu, ya kombinasi dari semua itu, ya, kombinasi dari semua itu, termasuk mungkin MCO, meskipun MCO saat ini lagi lemah, belum masuk ke wilayah Indonesia. Kemudian gelombang atmosfer ada Rossby, Kelvin dan sebagainya. Lalu ada cold surf ini kelihatannya saat sekarang belum ada gitu ya, belum terjadi. Nah itu semua kalau superposisi akan bisa menghasilkan seperti yang Ibu rasakan kemarin. Dan sekarang juga dan akan datang itu juga seperti apa. Nah itu kira-kira Bu. Dan sekali lagi untuk menjawab secara persis, ya tepat, ya harus ngolah data Bu. Gitu. Kira-kira begitu Bu sama Widi tadi ya. Oke, tentu nanti bisa di share ya. Setiap harinya itu acara itu akan di share di YouTube barangkali nanti supaya bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Baik, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab gitu ya, belum disampaikan juga pertanyaannya oleh Ibu Bapak. Tapi karena waktunya sudah habis, saya cukupkan sekian saja dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.